saudara-saudara kita ahlul hijrah, mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, menyempurnakan rangkaian manasik haji. Adapun kita yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan untuk melakukan ibadah udhiyah atau penyembelihan hewan kurban. Syariat ini kalau kita menengok sejarah, mengingat kembali ketaatan dan ketawakalan keluarga baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau itu ketika umur 100 tahun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala belum memiliki momongan. Dan baginda Nabi Ibrahim ini termasuk salah satu ulul azmi minar rusul, termasuk salah satu rasul yang memiliki azam luar biasa, memiliki kesabaran luar biasa karena banyak ujian-ujian yang menimpanya. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas shalihin. Wahai Tuhanku, karuniakan kepadaku anak-anak yang saleh. Berikanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Di dalam tafsir Kemenak itu disebutkan bahwa baginda Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa ini berdoa dengan tulus. Kenapa demikian? Karena anak yang soleh bagi baginda Nabi Ibrahim adalah salah satu anugerah yang istimewa. Bayangkan seorang nabi, seorang tokoh agama, mereka ini belum dikaruniai momongan, pasti mikir nanti siapa yang akan melanjutkan perjuangan dakwahku. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah memberikan kabar gembira dengan karunia anak yang halim. Para ulama mengatakan jadi maksud halim ini adalah seseorang yang diberikan kesabaran yang tinggi, seseorang yang diberikan kesabaran yang luar biasa. Maka suatu ketika di dalam kitab Miskatul Anwar disebutkan ketika Allah memberikan kekayaan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak sekali kekayaan. Dombanya ada sekitar 1000 ekor, lembunya sapi ada sekitar 300 ekor, dan untanya 100 ekor. Ada yang bertanya, wahai Ibrahim, sesungguhnya seluruh hewan-hewan ternakmu itu milik siapa? Maka Ibrahim mengatakan, sesungguhnya itu adalah milik Allah, dan seandainya Allah berkehendak untuk memintanya kembali, maka aku akan kabulkan, aku akan berikan. Jangankan hewan-hewan ternakku, seandainya Ismail anakku Allah memintanya pun aku akan berikan. Ternyata Allah uji perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ini diabadikan di dalam Al-Quran surat As-Saffat. Falamma balagha ma'ahus sa'ya. Maka ketika Nabi Ismail ini memasuki usia yang hendak dewasa, qala Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, aku diberikan wahyu oleh Allah berupa mimpi. Ani adbahuka, aku menyembelih engkau, fandur madza tara, bagaimana menurut engkau? Kanjeng Nabi ketika akan ra'yul anbiya fil manam wahyu, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Kalau Nabi Ibrahim dipun paringi mimpi supados nyembelih putranipun, berarti itu perintah bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anak beliau. Ini khusus Nabi. Jangan ada di antara kita nanti kita diberikan wahyu, diberikan mimpi nyembelih anak, kemudian pagi hari kita ambil pisau sana. Karena bisa jadi itu dari syaitan. Bagaimana anak Ismail mengatakan, kemudian dia mengatakan, qala
Ya abadi, wahai bapakku, i'mal ma tu'mar, lakukan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Semoga kelak engkau menjumpai aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisah yang masyhur ini bisakah kita ambil pelajaran terbentuknya keluarga yang penuh ketaatan, penuh ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala menika mboten instan. Tidak cukup dengan webinar, tidak cukup dengan seminar, tidak cukup penuh riyadhah. Maka para ulama mengatakan, kenapa keluarga baginda Nabi Ibrahim menjadi keluarga yang taat, dan semoga kita bisa meniru suri teladan beliau. Yang pertama para ulama mengatakan karena ayah dan ibunya Nabi Ibrahim dan Siti Hajar itu termasuk orang tua yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisah yang diabadikan di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Ibrahim ini meninggalkan putra beliau Ismail dan istrinya di Mekah yang gersang, panas, nggak ada tanaman. Maka ditinggalkan, kemudian Ibrahim pergi. Istri beliau bilang, Siti Hajar, wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa engkau pergi? Maka kemudian Ibrahim mengatakan, iya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Siti Hajar mengatakan, kalau ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pergilah, tinggalkanlah kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku meninggalkan keturunan-keturunanku biwadin di ghairi zar'in inda baitikal muharram, di tanah yang gersang, tidak ada tanaman, inda baitikal muharram, di sekitar Baitul Haram. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami, jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Anak ditinggal wonten ing papan panggilan gersang, tidak ada tanaman, tapi dekat dengan Baitul Haram. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak apa-apa kalau hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan ekonomi, tapi anak kita jangan sampai kekurangan ilmu tentang tauhid, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal. Nek putranipun pengen dados anak-anak sing tawakal, bapak dan ibunya harus memberikan contoh terlebih dahulu. Yang kedua, para ulama mengatakan bahwa kenapa keluarga Nabi Ibrahim bisa menjadi demikian? Karena orang tuanya itu menjadi suri toladan bagi anak beliau Nabi Ismail alaihissalam. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sungguh kami karuniakan kepada Nabi Ibrahim itu uswatun hasanah, contoh. Maka kalau anaknya itu menjadi yang taat, itu sesuatu hal yang biasa. Dan kalau kita ingin anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh, bapaknya dulu ngasih contoh, ibunya dulu ngasih contoh. Lecet cilele jong rokok li, tapi bapaknya kepas, di hadapan anaknya. Ibunya bilang begini, nah, Mbok, aja dolanan HP wae ya, Nduk ya. Ibunya dari pagi sampai sore itu nggak lepas dari HP. Nah, sana pergi ke masjid, nak. Bapaknya di rumah lihat TV. Ibunya bilang, nak, sana harus, nak. Ibunya cuma ngobrol. Bagaimana anak ini akan melakukan perintah? Kalau anak kita ingin menjadi orang yang alim, bapak ibunya ngasih contoh, suka belajar, suka pergi ke majelis ilmu. Akan tetapi kalau anak kita melihat orang tua yang enggan untuk belajar, orang tua saatnya kita ngaji, kita nggak mau ngaji, bagaimana akan anak ini akan mengikuti kita? Maka di dalam pepatah orang Jawa itu mengatakan, kacang niku bakal nurut lanjaran, nek lanjarane lurus anake
lurus nek lanjarani bengkong, anake bengkong. Makanya kita lihat ada anak-anak yang nakal, oh lah kayak bapak si bulan, yo pantes nom-nomane wong tuane zaman semono yo kaya ngono. Ini suatu hasanah. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa keluarga Nabi Ibrahim ini menjadi keluarga yang tawakal dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu yang tidak tertinggal adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Maka kalau kita ingin anak-anak kita mendirikan sholat, kita berdoa di sholat-sholat kita. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan seluruh hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini ikhtiarnya cuma dohiri saja. Pengen jadi anak sing pinter, di sekolah ke kuliah ke, hari Senin les komputer, hari Selasa les taekwondo, hari Rabu renang, hari Kamis engineering sampai Sabtu. Anak dijejali dengan ilmu-ilmu duniawi, tapi sama sekali anak kita tidak disuruh untuk ngaji. Kalau ada orang yang pengen les ngaji, Pak Ustadz les ngaji ini pinten, sewulan kali 100.000 mawon, mbok 50.000 mawon. Les agama dinyang, tapi nek les komputer berapapun biaya. Bagaimana kita akan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh? Mari di khutbah penutup ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semoga kita bisa meniru keluarga baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, semoga kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa